Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Fathul Qoribnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi seorang haid dan nifas. Oke, langsung saja kita baca untuk kitabnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kang kaping papat iku mashul mushafi, demok mushaf. Keharaman yang keempat bagi seorang haid dan nifas adalah menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Wawa ismun lil maktubi min kalamillahi bainat dafataini. Wawa utai mushaf iku ismun aran lil maktubi maring perkara kang den tulis min kalamillahi saking kalami Gusti Allah bainat dafataini ing dalem antarane sampuluru. Mushaf adalah nama bagi perkara yang ditulis dari kalamnya Allah di antara dua sampul. Wa hamluhu lan gaw mushaf, dan haram pula untuk membawa mushaf. Maksud dari menyentuh ini adalah mashu bi ayyi juz'in, menyentuh mushaf dengan bagian tangan manapun. La bi batinil kafi faqat kama tawahhamahu ba'duhum, tidak hanya sekedar menyentuh dengan menggunakan batin telapak tangan saja, seperti yang diduga oleh sebagian para ulama. Artinya, bagian tangan manapun, entah itu bagian dohir ataupun bagian batin, ketika menyentuh mushaf dalam keadaan hadas, maka hukumnya adalah haram. Wa yahrumu masuhu walau bihailin khaisu uda masan urfan. Begitu pula haram untuk menyentuh mushaf, walaupun toh dengan menggunakan penghalang, sekira hal itu secara urufnya masih dikatakan menyentuh. Wa mislul mushafi kharitatuhu wa sundukuhu ingkana fihima. Kemudian semisal dengan menyentuh mushaf adalah menyentuh kantong ataupun kotak mushafnya, jika memang adanya mushaf tersebut berada di dalam kantong atau kotak tersebut. Wa kursiuhu wa huwa alaihi, begitu pula haram untuk menyentuh kursi yang di atasnya terdapat mushaf. Wa jilduhu al-mutasilu bihi, begitu pula haram untuk menyentuh sampul yang masih menempel pada mushaf. Ai wakata al-munfasilu anhu alal mu'tamad, begitu pula sampul mushaf yang telah terlepas menurut pendapat yang mu'tamad. Malam tangkoti nisbatuhu anhu, selama adanya sampul mushaf tersebut penisbatannya belum terputus. Ka'anju'ila jildan li kitabin. Contoh yang telah terputus adalah umpama adanya sampul yang telah terlepas tersebut digunakan untuk menyampul kitab yang lain, berarti penisbatannya telah terputus dari sampul mushaf. Wa ila fala yahrumu masuhu hinaitin. Apabila penisbatannya telah terputus, maka tidak haram untuk menyentuh sampul tersebut. Qaluhu ismun lil maktubi, qaluhu ismun lil maktubi min kalamillahi baina daftaini. Tadi sudah dikatakan bahwa namanya mushaf adalah nama bagi perkara yang ditulis dari kalamnya Allah di antara dua sampul. Ai baina daftain mushafi, maksudnya adalah di antara dua sampulnya mushaf. Wa hadza tafsir laisa murudan huna. Pentafsiran mushaf dengan ismun lil maktubi min kalamillahi bainat dafataini bukanlah pentafsiran yang dikehendaki di dalam bab ini. Wa innamal muradu bihi guna kullu ma kutiba alaihi Qur'an lidirosatihi. Sedangkan yang dikehendaki dengan mushaf di dalam bab ini adalah setiap perkara yang ditulis Al-Qur'an yang tujuannya adalah untuk dirosah, untuk deres. Walau umudan aw lauhan aw nahwahuma, walaupun toh yang ditulisi Al-Quran itu adalah tiang, papan, ataupun yang semisal dari keduanya. Wa kharaja bidzalika at-tamimah, dikecualikan dengan tujuan menulis Al-Quran untuk dirosah atau untuk deres adalah tamimah. Tamimah itu apa? Bahwa mayuktabu fiha syai'un minal Qur'ani litabaruk, adalah setiap perkara yang ditulis di Al-Quran tujuannya adalah untuk tabaruk. Tamimah itu kalau bahasa ngetrennya adalah jimat ya. Wa ta'alukin ala roksi masalan, dan untuk digantungkan pada leher kepala sebagai contoh. Ini kasusnya biasanya pada leher anak kecil.
Fala yahrumu masuha wala hamluha malam tusama mushafan urfan ala maqalahu ar-Romli. Maka tidak haram untuk menyentuhnya, juga tidak haram untuk membawanya, selama hal itu tidak dikatakan dengan mushaf secara uruf, menurut pendapat Imam Romli. Wa qala al-Khatib la yahrumu dalika wa in sumiyat mushafan urfan. Berbeda dengan Imam Khatib yang mengatakan tidak haram untuk menyentuhnya dan juga tidak haram untuk membawanya, walaupun toh tamimah tersebut dikatakan sebagai mushaf secara umum. Ada jimat yang terbuat dari Al-Quran mulai juz awal sampai juz 30, dan saya pernah melihat sendiri. Ini kalau menurut Imam Khatib tidaklah haram untuk membawa ataupun menyentuhnya. Berbeda dengan pendapat Imam Romli yang mengatakan kalau secara umum itu dikatakan mushaf maka hukumnya adalah haram. Watang takilu at-tamimatu an kaunika tamimah biqasdi dirosati wabil aksi. Kemudian penamaan tamimah ini akan berubah dengan tujuan untuk dirosah atau sebaliknya. Wal ibratu biqasdil katibi ingkana yuktabu li nafsihi. Sedangkan yang dipertimbangkan di dalam tujuan dirosah atau sebaliknya adalah tujuan penulisnya. Ketika adanya penulis tersebut menulis Al-Quran untuk dirinya sendiri. Artinya seperti ini, ketika ada seseorang menulis ayat Al-Quran, maka ayat Al-Quran tersebut dapat menjadi Al-Quran sesuai dengan tujuannya. Kalau dia menulisnya adalah tujuan untuk dirosah, maka haram untuk dibawa atau disentuh dalam keadaan hadas. Kalau tujuannya adalah untuk tabaruk, maka hukumnya tidaklah haram. Wa illa faqasdul amiri awil mustajiri. Kalau seandainya dia tidak menulis untuk dirinya sendiri, seperti umpama dia diperintahkan orang lain atau disewa orang lain, maka tujuan yang dipertimbangkan adalah tujuan orang yang memerintahkan atau orang yang menyewanya. Faidatun, kemudian ada sedikit faidah fi hukmil qiyami lil mushafi wal ulama'i. Di dalam hukum berdiri karena mushaf dan karena ulama. Yustahabu al-qiyamu lil mushafi li annahu yustahabu al-qiyamu lil ulama'i. Disunahkan berdiri karena mushaf, karena kita disunahkan untuk berdiri karena kedatangan ulama. Fal mushafu aula, maka berdiri karena mushaf hukumnya adalah lebih utama. Kama fil bayani khilafan li ba'dihim, seperti yang telah dijelaskan di dalam kitab Bayan. Ini kalau di dalam kitab tahqiqnya, tahqiq dari kitab Bajuri, yang tepat adalah kitab Tibyan karya Imam Nawawi. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Qaluhu wa hamluhu ayil mushaf. Tadi juga sudah dikatakan bahwa selain haram untuk menyentuh mushaf, haram pula untuk membawa mushaf. Kenapa? Li'annahu ablagu minal masi. Karena membawa mushaf ini hukumnya lebih berat dibanding dengan menyentuhnya. Wa yakilu hamluhu fi mata'in taba'an lahu. Halal hukumnya membawa mushaf besertaan dengan sebuah harta, karena mengikuti terhadap harta yang dibawa tersebut. Idalam yakun maksudan bil hamli wahdah, dengan catatan tidak bertujuan untuk membawa mushaf itu saja. Bi alam yaksud syai'an au qasodal mata'u wahdah, dengan gambaran orang tersebut tidak bertujuan apapun, artinya tidak bertujuan membawa mushaf, juga tidak bertujuan membawa harta yang ada. Au qasodal mata'u wahdah, atau tujuannya hanyalah membawa harta yang ada selain mushaf. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata'i alal mu'tamad. Begitu pula diperbolehkan ketika seseorang tersebut bertujuan membawa mushaf besertaan sekaligus membawa hartanya menurut pendapat yang muktamad. Artinya niatnya double, selain bertujuan membawa mushaf juga bertujuan membawa harta yang ada. Bikhilafi ma idza qasadahu wahdah fa innahu yahrumu. Ini berbeda ketika tujuannya hanyalah membawa mushaf yang ada, maka hukumnya adalah haram. Wa yakhilu hamluhu fi tafsirin aksarum minhu yakinan, dan halal untuk membawa mushaf di dalam tafsir yang lebih banyak dibanding dengan mushafnya secara yakin. Artinya ketika ada Quran yang bertafsir, tafsirnya lebih banyak secara yakin, maka halal untuk membawa tafsir tersebut dalam keadaan hadas.
Berbeda ketika adanya Quran, ini jumlah hurufnya lebih banyak atau sama atau masih diragukan. Maka hukumnya haram untuk membawa mushaf yang berisi tafsir tersebut dalam keadaan hadas besar. Wal farqu bainahu wa bainal hariri ma'a ghairihi haitsu hala inda tasawi wasaki anna babal hariri ausa'u bidalili jawazihi linisa. Perbedaan antara mushaf dengan kain sutra yang bercampur dengan kain yang lainnya, yang mana kain sutra yang bercampur dengan kain lainnya tersebut hukumnya halal digunakan ketika kadarnya menyamai atau masih diragukan, bahwa bab di dalam kain sutra ini lebih luas dengan dalil diperbolehkannya kain sutra tersebut dipakai oleh kaum wanita. Wa fi ba'dil akhwali lirijali kabardin, dan di sebagian keadaan juga boleh dipakai oleh kaum lelaki seperti dalam keadaan dingin. Qaluhu ila idza khafat alaihi, tadi sudah dikatakan bahwa keharaman bagi seorang haid tidak hanya menyentuh mushaf akan tetapi juga membawanya, kecuali adanya wanita tersebut khawatir akan mushaf tersebut, ai min ghorikin au harkin au najasatin au wuku'ihi fi yadi kafirin. Maksudnya adalah takut dari tenggelam, terbakar, terkena najis atau jatuh ke tangan orang kafir. Fayajibu hamluhu hinaidin, maka dalam keadaan semacam itu wajib untuk membawanya. Wayajuzu hamluhu li khaufi nahwi ghosibin au sarikotin, dan diperbolehkan untuk membawa mushaf dalam keadaan hadas karena takut semisal digosok atau dicuri. Fa in qadarat ala tayamumi wajabat, jikalau wanita tersebut mampu untuk bertayamum maka hukumnya adalah wajib. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wal khamisu taikang kaping 5 iku dukhulul masjidi, mlebu masjid, lil haidi keduwe wong kang haid. In khofat lamun wedi sapa haid talwisahu ing gupai masjid. Keharaman yang kelima adalah masuk masjid bagi orang yang haid ketika dia khawatir mengotori masjid. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wal khamisu dukhulul masjidi walau limujaradil uburi, walaupun toh hanya numpang lewat saja, li gholati hadasiha, karena beratnya hadas haid tersebut. Wa bihada faraqatil junuba haitsu lam yahrum fi haqiqi mujaradul uburi, dan dengan ini terjadilah perbedaan antara orang yang haid dan orang yang junub, yang mana orang yang junub tidaklah haram hanya sekedar lewat masjid saja. Wa amal muksu faharamun alaihima, adapun berdiam diri di masjid maka hukumnya haram bagi keduanya. Wa mislu ataradud liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ukhilul masjida li haidin wala li junubin. Semisal dengan masuk masjid adalah mondar mandir di dalam masjid, karena sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menghalalkan masjid bagi seorang yang haid dan juga tidak menghalalkan bagi seorang yang junub. Rawahu Abu Dawud an Aisyah. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wasati su'at tawafu fardun au naflan wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.